Bahar Smith dan Rizik Syihab bukan cucu Nabi, mereka pedagang. Silsilah para habaib itu terputus kepada Nabi Muhammad atau tidak valid atau tidak ilmiah atau kemungkinannya sangat kecil untuk benar-benar tersambung. Nah, karena itu maka beliau menyarankan agar para habaib itu melakukan tes DNA saja untuk membuktikan garis keturunan itu. Nah, ini kemudian ditanggapi dengan agak berang oleh Pak Habib Bahar bin Smith. Beliau mengatakan, saya bisa aja, saya boleh aja untuk menerima tantangan tes DNA, tapi ada dua syarat. Salah satu syaratnya itu adalah bongkar makam Nabi Muhammad, ambil sampel darahnya, kemudian tes DNA bareng sama saya, nyambung atau enggak gitu ya. Nah, jadi ada nih, saya lihat berapa kali ini, jujur aja ya, ini negeri lagi dibuat gaduh oleh satu, ya sebetulnya ya karena ini orang goblok tapi punya nasab Habib katanya, si Bahar ini akhirnya dijadiin, ditanggepin orang banyak. Betul, ini orang goblok, nggak ada lebih ilmunya, nggak punya apa-apa ilmunya, cuma modal nasab. Dan muncul kan orang membanggakan dirinya di orang lain, saya ini Habib. Nggak pernah Nabi begitu. Kalau saya tidak menyarankan teman-teman untuk berpikir apakah mereka keturunan atau tidak. Boleh, mereka mau mengaku keturunan, boleh, silahkan. Nggak ngaku keturunan juga boleh gitu. Mau ngaku keras-keras juga boleh. Yang perlu kita pahami adalah efek psikologis ini, Mas Indra. Bila kita sering mengulangi sesuatu akan hal yang menjadi jati diri kita, berarti kita menutupi sesuatu supaya kita tidak terjebak. Kalau kita mau berbuat baik, kita menghargai orang, ya siapapun kita harus berbuat baik, siapapun kita hargai, siapapun kita muliakan gitu. Jadi kita tidak hanya memuliakan turunan-turunan tertentu. Nah, untuk apa kita memuliakan turunan tertentu? Ya setiap orang kita muliakan. Fakta sejarah menyebutkan jika Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah dan meninggal di Madinah atau Arab. Lalu kenapa banyak orang di Indonesia ngaku sebagai cucu Nabi? Apakah di Arab tidak ada cucu Nabi? Aneh tapi nyata, bukan? Untuk memahami hal ini lebih dalam, kita harus memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar agar tidak mudah dibodohi oleh politikus busuk yang menghalalkan segala cara demi kepentingan politik pribadi dan kelompok itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang beralamat di KBBI, kita mendapatkan informasi bahwa cucu itu artinya anak dari anak keturunan ketiga. Dari informasi sederhana itu, kita bisa mengetahui secara jelas bahwa Bahar dan Rizik itu bukan cucu Nabi. Cucu Nabi yang sebenarnya adalah Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ummu Kulsum, yang merupakan hasil dari pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan putri Rasulullah bernama Fatimah Az-Zahra. Di Arab, ada seorang cicit Nabi yang terkenal karena akhlaknya yang mulia bernama Ali Zainal Abidin. Beliau adalah satu-satunya putra lelaki Husain bin Ali bin Abi Thalib yang selamat waktu kejadian Karbala karena dirinya sedang sakit. Beliau memilih belajar agama kepada para sahabat Nabi yang masih hidup dan menghindar dari kegiatan-kegiatan politik, termasuk yang melawan kekuasaan dinasti Umayyah saat itu. Beliau juga sangat dihormati karena keteladanan beliau selama hidupnya. Meski dikenal berilmu, tetapi beliau tetap memposisikan diri sebagai figur bersahaja dan tidak sombong dengan garis keturunan nasab yang dimilikinya. Wahai Tawus, garis keturunanku dengan Rasulullah SAW tidak menjamin keamananku. Itulah sekilas informasi tentang siapa sebenarnya cucu Nabi dan perilaku cicit Nabi di sana Arab. Jadi sungguh sangat lucu sekaligus miris jika melihat banyak orang yang awam menganggap Bahar Smith dan Rizik Syihab itu adalah cucu Nabi. Mereka jelas bukan cucu Nabi, melainkan hanyalah oknum keturunan Nabi yang perilakunya tidak sesuai dengan akhlak Nabi yang mulia. Kok bisa ada oknum keturunan Nabi yang perilakunya seperti Bahar Smith dan Rizik? Jadi ingat pernyataan Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya atau yang lebih dikenal dengan Habib Lutfi Yahya, yang juga merupakan keturunan Nabi baik dari jalur ayah maupun ibu. Beliau, Habib Lutfi Yahya, secara tegas pernah mengatakan bahwa meskipun seseorang mempunyai keturunan langsung ke Nabi, belum tentu akhlak orang itu baik, karena ini masalah maksum dilindungi Tuhan dari dosa. Jangan heran jika keturunan Nabi ada berakhlak tidak baiklah. Toh mereka tidak dimaksum kok. Nabi melarang hidup sederhana, Bahar Smith malah bangga hidup mewah dengan dalih diberikan umat, kata pengacaranya. Umat yang mana sih? Nabi tidak pernah melakukan kejahatan, tapi lihatlah jejak kriminal yang dilakukan oleh Bahar selama ini. Belum lagi kasus kelakuan premanismenya melakukan penganiayaan terhadap dua remaja di bawah umur sehingga dia dihukum 3 tahun. Sudah melakukan penganiayaan tapi masih berdalih mengikuti ajaran kitab tertentu. Hal ini langsung ditanggapi oleh organisasi yang menjadi wadah resmi Habib se-Indonesia yang bernama Rabitah Alawiyah saat itu. Belum lagi jejak kriminal Bahar yang menganiaya seorang supir taksi sehingga dia vonis 3 bulan dalam lembaga pemasyarakatan. Dirinya malah memukul terpidana mati kasus mutilasi Ferry Idam
Harian Syah atau Rian Jombang. Atas perbuatan itu Rian dikatakan sempat muntah darah. Tanya itu wajah Rian juga babak belur dihajar. Dan kini, Bahar sudah jadi tawanan dan ditahan dalam kasus ujaran kebencian yang mengandung sara. Begitu juga dengan keluarga Rizik yang sudah beberapa kali melakukan tindakan kriminal selama ini. Nabi melarang umatnya menghina orang lain, suku lain dan agama lain. Tapi lihatlah bagaimana fasenya Rizik melakukan kebencian terhadap pihak lain, bahkan balihonya disembah. Dan sekarang Rizik dipenjara lagi dan lagi karena ulahnya sendiri.